Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis siang 20 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah bertepatan dengan 11 Desember 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid As-Saff Emerald dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-84, yaitu penulis berkata bab al-haya, bab menjaga sifat malu. Penulis mengatakan, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab fadlu sifatil haya, bab sifat keutamaan menjaga sifat pemalu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terutama ibu-ibu yang mengadakan kajian ini. Ini kajian pertama saya di Masjid As-Saff, dan biasa kajian Kamis adalah kajian yang saya keliling ke masjid-masjid yang belum pernah kajian umum. Karena kebanyakan kajian di Jakarta kajiannya rutin, dan untuk Kamis siang serta Sabtu jam 10 itu kajian yang keliling ke masjid-masjid yang belum pernah saya kajian di dalamnya. Termasuk As-Saff ini adalah baru yang pertama kajian bersama jamaah Masjid As-Saff di hari Kamis yang tidak rutin. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Meskipun kajiannya tidak rutin, tetap kita merujuk kepada sebuah kitab agar kajiannya lebih terarah. Dan untuk kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin, bisa di-download di zaman sekarang sangat mudah sekali, yaitu di
internet kitab terjemah Riyadhus Shalihin agar bisa mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya, dan pada bab yang ke-84. Baik, kita langsung kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan babul haya wa fadluhu wal hathu ala takhalluqi bihi. Bab yang ke-84, keutamaan sifat malu dan anjuran bersifat dengan sifat malu tersebut. Poin pertama dari hadis ini atau dari bab ini adalah yaitu pengertian dari sifat malu. Apa sebenarnya sifat malu secara bahasa ataupun secara istilah syariat? Kalau dari bahasa Arab, sifat malu itu al-hishmah atau diddul waqaha, sesuatu yang mulia, kebalikan dari kehinaan. Ini secara bahasa. Sifat malu adalah sesuatu yang mulia dan kebalikan dari kehinaan. Adapun secara istilah syariat, sifat malu adalah khuluqun yab'athu sahibahu ala ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq. Yang artinya sifat malu adalah sebuah sifat yang menumbuhkan bagi pemiliknya sikap untuk menjauhi keburukan dan menahan bagi pemiliknya untuk tidak meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ataupun hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat malu. Sifat malu adalah sifat yang menumbuhkan bagi pemilik sifat malu tersebut untuk menjauhi keburukan atau menahan dari meremehkan hak orang lain ataupun hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat malu. Jadi kalau seandainya orang menjauhi keburukan, maka itu berarti dia menegakkan sifat malu di dalam dirinya. Kalau seandainya orang tidak meremehkan hak orang lain, berarti dia menegakkan sifat malu di dalam dirinya. Kalau orang mengerjakan keburukan, dan keburukan yang dimaksud adalah yang dianggap buruk di dalam syariat Islam, maka berarti dia tidak punya malu. Saya beri contoh, perempuan berhijab, berarti dia mempunyai sifat malu. Perempuan tidak berhijab karena malu menghadiri sebuah perkumpulan yang mana para perempuannya tidak berhijab. Nah, ini sebenarnya dia tidak mempunyai sifat malu. Sifat malu membuat orang yang memilikinya menjauhi keburukan. Sifat malu membuat orang yang memilikinya tidak meremehkan hak orang lain. Seperti misalkan berhutang, lalu dia bayar, maka berarti dia mempunyai sifat malu. Dia malu untuk tidak bayar hutang. Kenapa? Karena hak orang lain jangan sampai diambil. Dia malu untuk tidak bayar hutang. Nah, itulah pengertian sifat malu secara istilah syariat. Adapun apa sikap Islam terhadap sifat malu ini? Maka Islam sangat menganjurkan seorang muslim memiliki sifat malu. Bahkan boleh dikatakan sebagai kewajiban seorang muslim memiliki sifat malu.
Hal ini berdasarkan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan sifat malu adalah surat Al-Qasas ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf. Najauta minal qawmidh dhalimin. Yang artinya maka datanglah salah seorang anak perempuan dari orang yang saleh berjalan dalam keadaan malu. Berjalan dalam keadaan malu. Jadi ini adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Beliau menolong dua perempuan untuk mengambilkan air dari sumur. Ya, ada sumur, kemudian orang-orang mengambil air dari sumur tersebut. Anak perempuan ini karena merasa dirinya adalah perempuan, maka mereka tidak mau untuk menciduk air tersebut bersama dengan para lelaki. Mereka malu. Mereka ingin agar para lelaki selesai dulu, baru nanti mereka mengambil airnya. Nabi Musa alaihissalam melihat kejadian itu. Kemudian beliau membantu dua anak perempuan tersebut untuk mengambilkan air. Lalu setelah diambilkan air, dua anak perempuan tersebut pulang, memberitahukan kepada bapaknya. Diceritakan bapaknya ini adalah Syuaib atau orang saleh. Kemudian bapaknya ini mengatakan, siapa yang menolong kalian? Yang menolong kami adalah seorang lelaki, pemuda. Kemudian sang bapak memerintahkan salah seorang dari kedua anak perempuannya ini untuk memanggil Nabi Musa alaihissalam agar memberikan ganjaran atas kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada anak perempuannya. Makanya disebutkan dalam ayat faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka salah seorang dari anak perempuan tersebut mendatangi Nabi Musa berjalan dalam keadaan malu. Dan anak perempuan ini berkata, sesungguhnya bapakku memanggilmu agar memberikan ganjaran terhadap kebaikan yang telah engkau lakukan. Yang menjadi inti pembicaraan ini dari ayat ini surah Al-Qasas ayat 25 yang berkaitan dengan malu adalah ketika Allah berfirman tamshi 'ala istihya. Anak perempuan ini berjalan dalam keadaan malu. Bagaimana sih berjalan dalam keadaan malu tersebut? Maka disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullahu taala bahwa yakni wadi'atan thawbaha ala wajhiha laysat bi kharrajah wala wallajah. Apa maksudnya? Anak perempuan tersebut berjalan meletakkan kainnya, kain wajahnya, kain pakaiannya di atas wajahnya. Entah kain ininya atau kain jilbabnya. Bukan kharrajah wala wallajah, bukan yang begitu pemberani berhadapan dengan Nabi Musa langsung. Begitu juga bukan yang menampakkan langsung kecantikannya, tetapi menghadap kepada Nabi Musa dalam keadaan malu, menutup wajahnya dari Nabi Musa alaihissalam. Dan inilah semestinya sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan. Bukan kharrajah wallajah. Kharrajah artinya terlalu berani
berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Wallajah artinya terlalu sering keluar di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Imam At-Tabarani rahimahullah, seorang ahli tafsir dan imamul mufassirin, mengatakan fa'atathu tamshi 'ala istihya wa hiya tastahi minhu. Artinya perempuan tersebut mendatangi Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan malu, dan perempuan itu malu dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, inilah sifat malu yang saya sebutkan tadi pengertiannya, yaitu sifat yang membuat pemiliknya meninggalkan perkara yang buruk, tidak terlalu, mohon maaf bahasa saya, jalang di hadapan laki-laki, suka nampak di hadapan laki-laki. Dan ini juga semestinya dilakukan oleh para istri apabila suaminya mendapatkan tamu dan tamunya laki-laki, dirasa tidak terlalu perlu untuk duduk menghadapi tamu, tidak perlu duduk. Yang diperlukan kan menghormati tamu, dan tamunya tamu suami, maka sang istri cukup di belakang untuk menghidangkan makanan, yang mengambilnya pun suaminya, agar tidak terlalu nampak di hadapan tamu suaminya. Karena sifat malu tadi, yang tidak kharraja, tidak wallaja, tidak menampakkan wajah, tidak suka di hadapan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Itu dalil yang pertama dari Al-Quran yang memotivasi seseorang untuk mempunyai sifat malu. Dalil yang lain dari hadis Rasul, dari Al-Quran juga, surat Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kalian memasuki rumah Nabi, illa an yu'dzana lakum ila ta'amin, kecuali kalau diizinkan bagi kalian kepada makanan. Maksudnya Nabi mengundang untuk makan. Ghaira nadhirina ina, dan tidak melihat kepada yang lainnya. Walakin idza du'itum fadkhulu, tapi kalau kalian diundang, masuklah. Fa idza ta'imtum fantashiru, dan kalau kalian sudah makan, pulanglah, keluar dari rumah segera. Wala musta'nisina li hadits, dan jangan terlalu panjang pembicaraan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, karena yang demikian itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya terlalu lama kita bertamu, sudah makan, sudah ngobrol, terlalu lama kita bertamu. Fayastahi minkum, dan maka beliau malu dari kalian. Ini inti pembicaranya. Maka beliau malu dari kalian. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu dari kebenaran. Apa yang dimaksud lalu Nabi malu dari kalian? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qila al-muradu anna dukhulakum manzilahu bighairi idhnih kana yashqa alaihi wa yata'adza bih. Lakin kana yakrahu an yanhahum an dhalik min shiddati haya'ihi alaihi salam. Salah satu makna dari lalu Rasulullah malu dari kalian, maksudnya adalah kalian itu wahai para sahabat, kalau masuk ke rumah Rasulullah tanpa izin beliau, maka itu menyulitkan Rasulullah, sangat tidak mengenakan bagi Rasulullah sebenarnya. Akan tetapi beliau tidak suka untuk melarang kalian dari masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saking malunya beliau terhadap kalian. Ya. Makanya Allah menurunkan ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 53. Agar kita lebih beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adab kepada orang-orang. Ayat ini meskipun khusus untuk Rasulullah SAW, tetapi juga termasuk adab terhadap seluruh kaum muslimin.
Kalau memang terlihat nih, ya terlihat yang ngajak itu basa-basi, nggak usah. Oh iya, saya datanglah gitu. Contohnya misalkan, mampir Pak. Ini kan di kita basa-basi itu. Kadang-kadang, ya. Dia jadi mampir. Kan jadi gak enak tuan rumahnya. Ya, harus mempersiapkan, harus apa. Tapi kalau memang dia benar mau ngundang, ada undangan resmi, dia tahu bahwa memang diundang sedang makan, ada acara. Acara apalah, makan-makan atau apa. Tapi kalau sekedar lewat, mampir Pak gitu. Ya. Maka kemudian kita mampir sedangkan itu hanya sebatas basa-basi, ya kita paham. Jadi malu kita untuk Nabi Muhammad SAW juga demikian. Ketika ada para sahabat masuk, maka beliau malu untuk memberitahu bahwa ini tidak layak sebenarnya dilakukan. Kenapa beliau bersikap demikian? Karena Rasulullah SAW mempunyai sifat malu. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Imam Asy-Syaukani mengatakan, "Ayyastahi an yaqulakum qumu akhiruju." Nah, ini tafsiran lain. Jadi kalau sudah masuk, setelah diizinkan masuk, maka jangan lama-lama ngobrolnya. Karena biasanya di rumah itu ada sesuatu yang mungkin kita undang makan, tetangga undang makan, setelah makan diharapkan pulanglah. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama mungkin akan menyulitkan tuan rumah. Nah, ini yang terjadi. Tafsiran kedua adalah hendaknya para sahabat kalau diizinkan masuk, silahkan masuk, kemudian makan, silahkan makan, kemudian jangan lama-lama ngobrol. Kenapa? Karena Rasulullah malu untuk mengucapkan kepada kalian, wahai para sahabat, bangun, ayo keluar, sudah selesai makan. Nah, malu beliau mengucapkan itu. Nah, ini menunjukkan sifat malu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di sana ada lagi sifat malu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah, ini yang akan kita baca insyaallah taala dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, hadis yang ke-681. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra ala rajulin minal ansar وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang lelaki kaum Ansar yang sedang memberikan nasihat tentang sifat malu kepada saudaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya sifat pemalu sebagian dari iman, muttafaqun alaih. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masuk Islam dan berhijrah bersama bapaknya. Abdullah bin Umar adalah salah seorang anak muda yang bernama Abdullah yang ahli ilmu agama. Dari 4 orang yang bernama Abdullah dari para sahabat Nabi yang ahli agama, yang masih muda. Saya ulangi, Abdullah bin Umar adalah yang bernama Abdullah dari 4 orang yang bernama Abdullah dari para pemuda di zaman para sahabat Nabi yang ahli agama. Siapa mereka? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Zubair. 4 orang dari sahabat Nabi yang ahli agama, masih muda, bernama Abdullah. Dan ini menunjukkan kepada bahwa apabila kita ingin anak-anak kita, keturunan kita diproyeksikan sebagai ahli agama, maka diusahakan mereka sudah dari mulai semenjak kecil
dikenalkan dengan agama Islam, menuntut ilmu agama. Ini jika kita ingin anak-anak kita menjadi ahli ilmu agama. Bukan hanya sekedar tahu ilmu agama, ya, ahli ilmu agama. Maka kebanyakan para ulama dari mulai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memang mereka belajar ilmu agama dari mulai semenjak dini. Dari mulai SD, kemudian naik ke SMP, SMA sudah belajar ilmu agama. Memang kita harapkan mereka agar menjadi ahli ilmu agama. Maka belajarlah agama dari mulai semenjak dini. Baik. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau termasuk sahabat Nabi yang sangat gigih menapak tilasi Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau singgah di sebuah pohon, padahal beliau tidak ada hajat untuk singgah di sebuah pohon tersebut, tetapi karena beliau pernah melihat Rasulullah SAW singgah di bawah pohon tersebut, beliau singgah. Apakah boleh seperti ini? Boleh karena cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun tidak punya hajat di pohon tersebut, tetapi beliau pernah melihat Rasulullah SAW singgah, maka beliau ingin singgah karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Ini hal ini diperbolehkan. Baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati seorang lelaki dari kaum Ansar. Kaum Ansar adalah kaum yang merupakan penduduk asli kota Madinah. Kaum yang menyambut kaum Muhajirin yang berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kaum yang terkenal dengan kedermawanannya. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka orang-orang yang mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri, walaupun mereka juga sangat memerlukan. Kaum Ansar adalah termasuk dari wasiat Rasulullah SAW terakhir untuk mereka, kita sebagai kaum muslimin bersikap baik terhadap mereka. Jadi gini Pak, Nabi Muhammad SAW 100 hari beliau sebelum meninggal, beliau berhaji. Kemudian pada haji wada' tersebut, Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin agar memberikan perhatian kepada kaum Ansar. Maksudnya agar berbuat baik kepada kaum Ansar. Dan ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang dari kaum muslimin. Saya bacakan hadisnya ya, bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Dan ini wasiat terakhir di hari-hari terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar." Yang artinya tanda keimanan mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang beriman. Wala yubghidhuhum illa munafiq. Man ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang mencintai kaum Ansar, Allah mencintai mereka. Iya. Siapa yang membenci kaum Ansar, Allah membencinya. Makanya hati-hati kalau pergi ke kota Madinah, terutama yang mereka itu memang benar-benar asli dari kaum Ansar, yaitu kaum suku Khazraj dan suku Aus, yang mana mereka itu asalnya sebenarnya dari Yaman, kemudian pindah dari Yaman ke kota Madinah akibat peperangan. Maka hati-hati bergaul dengan mereka, harus mencintai mereka, jangan sampai membenci mereka. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mara Rasulullah SAW ala rajul. Rasulullah SAW melewati seseorang lelaki dari kaum Ansar. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya, yang sedang memberikan nasihat
kepada saudara laki-lakinya tentang sifat malu. Maksudnya ada dari kaum Ansar memberikan nasihat kepada saudara laki-lakinya, jangan terlalu bersifat malu. Karena itu kelemahan. Jangan terlalu malu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia mempunyai sifat malu. Sesungguhnya sifat malu itu adalah dari iman. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan bahwa al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah cabang dari keimanan. Kenapa? Karena dengan sifat malu yamna'u sahibahu min irtikabil ma'asi kama yamna'uhul iman. Karena orang yang mempunyai sifat malu itu akan menjauhi maksiat sebagaimana keimanan menjauhkan seseorang dari maksiat. Ini ya, ini pelajaran dari hadis ini. Bahwa sifat malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Kenapa dia cabang dari keimanan? Karena sifat malu melarang pelakunya yang memiliki sifat malu ini dari mengerjakan maksiat, sebagaimana melarangnya iman dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar wa adamu ta'khiril bayan an waqtil hajah. Dan tidak boleh mengakhirkan penjelasan penting kalau waktu itu diperlukan. Apa maksudnya? Coba perhatikan hadis ini kan Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang sedang menasihati saudaranya tentang agar jangan terlalu bersifat malu. Kemudian Rasul melewati mereka, kemudian mengatakan, "Hei fulan, kamu dari kaum Ansar, sudah biarkan saja dia mempunyai sifat malu." Ya, ini berarti Rasul SAW sedang memberikan nasihat kepada si fulan tersebut. Ini berarti Rasul SAW sedang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang tersebut agar membiarkan saudaranya yang mempunyai sifat malu, karena sifat malu adalah bagian dari keimanan. Dan juga pelajarannya adalah la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh kita mengakhirkan penjelasan penting pada waktu penjelasan tersebut diperlukan. Gak boleh. Artinya, nanti aja deh, besok saya akan jelaskan. Belum cocok waktunya. Enggak. Saat penjelasan itu diperlukan, saat itu segera dilakukan. Ya. Contoh, ini penting dalam pendidikan anak. Kita melihat anak kita melakukan kekeliruan, terutama yang berkaitan dengan kelalaian dalam ketaatan atau pelanggaran terhadap maksiat. Maka kita berpikir, nanti aja kalau dia sudah balik saya akan beritahu. Maka jawabannya jangan. Dia memerlukan sekarang untuk penjelasan agar tidak mengulang kelalaian tersebut. Nah, inilah kaidah para ulama, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan penting saat penjelasan tersebut diperlukan. Sama kalau seandainya ada orang mau masuk Islam, kita katakan nanti aja deh besok engkau masuk Islamnya. Nah, jangan. Jelaskan Islam yang mudah, lalu kalau dia benar-benar masuk Islam, segerakan masuk Islam. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan saat penjelasan tersebut diperlukan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis ini, beliau mengatakan, biarkan saudaramu yang pemalu itu
Beliau tidak mengakhirkan nanti, enggak. Biarkan saudaramu yang pemalu itu, karena sesungguhnya sifat malu adalah bagian dari keimanan. Baik. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pelajaran yang hadis yang kedua. Hadis yang ke-682. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin al-haya'u kullu khairun kullu atau qala al-haya'u kulluhu khair. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat malu tidaklah menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, sifat malu baik seluruhnya. Atau Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sifat malu seluruhnya adalah baik. Baik. Sekarang kita ingin bahas poin pertama sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan beliau ahadu kibari fuqaha'is sahabah. Salah seorang sahabat Nabi yang ahli fikih. Wa ubadihim. Dan salah seorang sahabat Nabi yang ahli ibadah. Dan Imran bin Husain, beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Yaitu tepatnya pada peperangan Khaybar. Pada peperangan Khaybar. Kemudian Imran bin Husain radhiyallahu anhu sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tinggal di kota Basrah. Basrah itu Irak. Dan ini menunjukkan bahwa Imran bin Husain radhiyallahu anhu lebih mengedepankan memberikan dakwah kepada kaum muslimin dibandingkan tinggal di kota Madinah. Dan beramal untuk kepentingan orang banyak lebih afdal daripada beramal agar diri dapat pahala sendiri. Beramal untuk kepentingan orang banyak lebih afdal daripada beramal agar diri dapat pahala sendiri. Contohnya, tadi diumumkan masjid ya, untuk apa? Pembangunan untuk apa? Atas ya. Ini diperlukan. Nah, dari peletakan harta di tempat ini untuk masjid, ini lebih afdal daripada kita memberikan sedekah kepada orang miskin. Meskipun dua-duanya boleh. Kenapa? Karena dari sedekah yang diletakkan di masjid atau di lembaga-lembaga pendidikan itu menghasilkan ribuan ibadah. Di dalam masjid orang baca Quran, di dalam masjid orang berdoa, di dalam masjid orang bertaubat, di dalam masjid orang berzikir, di dalam masjid orang sholat. Begitu juga sedekah di lembaga-lembaga pendidikan lebih afdal daripada bersedekah emas perak kepada seorang miskin. Kenapa? Karena di lembaga pendidikan tersebut akan menghasilkan ibadah-ibadah, ribuan ibadah. Si santri misalkan, ada gedung, akhirnya dia belajar di situ, dia menghafal Quran di situ, kemudian nanti dia menjadi ustadz, dia ngajarkan orang, kemudian ustadz ini ngajarin orang, muridnya ada muridnya lagi ngajar, dan terus seperti itu. Ribuan jutaan ibadah hasil dari bersedekah di lembaga-lembaga pendidikan ataupun masjid. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Makanya kembali ke permasalahan tadi,
Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau sepeninggal Rasulullah SAW wafat, beliau tinggal di kota Basra untuk berdakwah. Padahal kalau beliau tinggal di kota Madinah, dapatkan syafaat Rasulullah SAW kalau meninggal di sana. Tetapi beliau lebih mendahulukan berdakwah agar agama Islam tersebar, dan ini lebih afdal daripada mendapatkan keuntungan sendiri. Imran bin Husain termasuk yang didoakan oleh Rasulullah SAW dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Kemudian juga Al-Hafidh Al-Zahabi, seorang ahli sejarah bermadzhab Syafi'i, abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan Al-Imam Al-Qudwah minal fadailil ma'dudin. Imran bin Husain radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi, seorang pemimpin, seorang yang menjadi qudwah kebaikan bagi kaum muslimin. Beliau wafat pada tahun 52 Hijriah menurut pendapat yang lebih sahih. Imran bin Husain termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau meriwayatkan sekitar 180 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Baik. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sifat malu tidaklah menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. Muttafaqun alaih. Apa maksud dari hadis ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar bersifat malu. Dan ini lebih baik untuk pribadi dan masyarakat. Kenapa? Karena kalau orang bersifat malu, maka dia akan meninggalkan keburukan. Malu mengerjakan keburukan. Kalau orang bersifat malu, maka dia akan mengerjakan kebaikan. Malu melalaikan kebaikan. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di sini disebutkan al-haya, sifat malu la ya'ti illa bi khair. Tidak datang menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. Apabila ada perkataan tidak kemudian setelahnya kecuali, menunjukkan kepada pengkhususan. Ini faedah lain. Artinya apa? Khusus. Sifat malu tidak ada kebaikannya kecuali, tidak ada menghasilkan sesuatu apapun kecuali kebaikan. Khusus sifat malu hanya ada kebaikan di dalamnya, tidak ada keburukan sama sekali. Nah, begitu ya. Jadi kalau seandainya ada anak perempuan malu ketemu orang, biarkan aja. Karena itu tidak menghasilkan kecuali kebaikan. Malu ketemu laki-laki, apalagi, biarkan saja. Karena itu tidak menghasilkan kecuali kebaikan. Ini pada ikhwan dirahmati. Kenapa? Karena bahasanya diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian. Tidak ada menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. Hanya kebaikan yang dihasilkan oleh sifat malu. Tidak ada kekurangan sama sekali yang dihasilkan oleh sifat malu. Baik. Kemudian al-haya'u khairun kullu. Di sini Rasulullah SAW bersabda di muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mereka berdua sepakat meriwayatkan hadis ini. Dan ini menunjukkan kedudukan kesahihan hadis ini yang sangat tinggi. Baik. Kemudian di dalam riwayat Muslim ada tambahan al-haya khairun kulluh, yang artinya sifat malu baik seluruhnya. Dalam lafaz yang lain al-haya kulluhu khair, sifat malu seluruhnya adalah baik. Ini semua pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari sifat malu
kecuali kebaikan. Hanya kebaikan. Oh, dibacain. Afwan. Minta tolong sampaikan mobil listrik Wuling B1625 WNO untuk dipindahkan parkirnya, kadang ada mobil lain ingin keluar. Nah, mohon maaf, saya nggak tahu, kira-kira tadi pertanyaan. Taib, itu adalah hadis yang ketiga, ya, yang berkaitan dengan sifat malu. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis yang ke-683. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai cabang sebanyak 70 atau 60 lebih. Cabang yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Dan sifat malu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Daus artinya dari negeri Yaman. Kemudian terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah, karena beliau memelihara kucing, dan Hurairah adalah kucing-kucing kecil. Dan sedikit di sini menyinggung tentang kunyah. Sebagian sahabat Nabi terkenal dengan kunyahnya, karena memang kunyah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mempunyai kunyah, berkunyahlah, karena kunyah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila laki-laki diawali dengan abu, apabila perempuan diawali dengan ummu. Ini sunnah Rasul yang sebagian kaum muslimin tidak mengetahuinya, atau sudah mengetahuinya tapi tidak mengerjakannya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, takanni bi ummi Abdillah. Engkau adalah Ummu Abdillah, maka berkunyahlah dengan Ummu Abdillah. Berkunyahlah. Itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan meskipun ini hanya urusan panggilan abu atau ummu, maka ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan diremehkan. Karena setiap kali kita menganggap bahwa ini urusan remeh, padahal itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya nanti sunnah-sunnah yang lain kita pun remehkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya yang masih kecil yang menangis karena burung pipitnya meninggal, padahal beliau masih kecil. Maka beliau mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, anak kecil yang memiliki burung pipit yang mati tadi. Apa yang terjadi dengan Nughair, yaitu burung pipitmu, kenapa dia? Nah, ini menunjukkan bahwa bahkan anak kecil pun memiliki kunyah, dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, yaitu pas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Tabuk. Berarti Abu Hurairah radhiyallahu anhu terlambat masuk Islam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriah. 7, 8, 9, 10, ya, 11.
4 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat masuk Islam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi meskipun beliau terlambat masuk Islam, beliau adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, semenjak Abu Hurairah masuk dalam agama Islam, beliau senantiasa melazimi para sahabat, melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kegigihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun terlambat masuk dalam agama Islam, tapi beliau gigih mencari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ataupun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Kemudian Abu Hurairah dijawab oleh Rasulullah SAW, "Laqad dhanantu annahu la yas'alu an hadzal hadits qablaka min hirsika 'alal hadits." Aku sudah mengira bahwa tidak ada yang bertanya tentang hadis ini kepadaku selain engkau, karena kegigihanmu mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini yang membuat Abu Hurairah artinya akhirnya menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal beliau terlambat masuk Islam. Sebab yang ketiga, Abu Hurairah kenapa banyak meriwayatkan hadis? Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan Abu Hurairah ketika Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, inni asma'u minka haditsan katsiran ansahu." Wahai Rasulullah, aku mendengar hadis yang banyak dari engkau dan aku sering lupa. Kata Rasulullah, "Ubsud rida'aka." Bentangkan kain surbanmu. Fabasattuhu fagharifa biyadaihi thumma qadummahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memegang dengan tangannya, dengan tangan kanan, dengan kedua tangannya pada surban tersebut. Lalu Rasul SAW mengatakan, kumpulkan kain tersebut. Lalu aku kumpulkan. Kemudian kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Fama nasitu syai'an ba'da dzalik." Semenjak itu aku tidak pernah lupa sedikit pun kepada kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan zuhudnya. Beliau terkenal dengan zuhudnya. Zuhud artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Zuhud maksudnya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu zuhud. Dan itu terkenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah tinggal di Suffah. Suffah adalah halaman masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di sana. Tidak mempunyai rumah. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Abu Hurairah, kunta alzamana li Rasulillah SAW." Wahai Abu Hurairah, engkau orang yang paling sering melazimi Rasulullah SAW di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak disukai oleh orang-orang Syiah. Kenapa? Karena hadis-hadisnya tidak sesuai dengan akidah dan kemauan dan hawa nafsu orang-orang Syiah Rafidhah. Makanya mereka mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga tidak disukai oleh orang-orang orientalis sekuler. Kenapa? Karena hadis-hadisnya senantiasa tidak sesuai dengan akidah orang orientalis dan sekulerisme. Inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan hadis
bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman mempunyai cabang sebanyak 70 lebih atau 60 lebih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ada yang membukukan dan menulis daftar 70 cabang keimanan tersebut. Ya. Para ulama ada yang mendaftar 70 keimanan tersebut yang berjumlah 60 atau 70 tersebut. Tetapi wallahu alam, penyebutan kata 60 atau 70 maksudnya adalah bukan batasan. Tetapi dia maksudnya adalah bahwa ada cabang-cabang keimanan. Jadi iman bukan hanya 70 saja atau 60 saja, bukan. Akan tetapi iman ada cabang-cabangnya. Jadi penyebutan kata 60, kata 70 bukan untuk pembatasan. Nah, itu maksud dari hadis kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang dimaksud dengan 60 atau 70? Yang benar sebenarnya berapa cabangnya iman? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi 60 atau 70 bukan batasan, tetapi dia adalah bahwa menunjukkan bahwa iman itu ada cabang-cabangnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada iman yang berkaitan dengan amalan lisan, seperti berzikir, berdoa, baca Quran, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat. Ada iman yang berkaitan dengan qalbu, seperti bersyukur, bersabar, rasa harap, rasa takut, rasa cinta, tawakal, dan seterusnya. Ada iman yang berkaitan dengan cabang keimanan yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh, seperti sholat, puasa, zakat, haji, kemudian bantu orang tua, menghormati tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan cabang keimanan. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan iman mempunyai cabang sebanyak 70 atau lebih, atau 60 lebih. Cabang yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Maksudnya cabang yang tertinggi adalah tauhid dari keimanan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan cabang yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Menghilangkan gangguan dari jalan orang yang ingin berjalan, baik itu di jalan raya yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan bermotor, ataupun di jalan-jalan manusia, ataupun di jalan-jalan manusia. Ini adalah tingkatan iman yang paling rendah. Dan merasa malu merupakan salah satu iman dari sifat dari cabang keimanan. Sifat malu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan adanya cabang keimanan. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan adanya cabang keimanan. Jadi iman itu tidak satu kesatuan, tetapi bertingkat-tingkat. Ini poin penting ini. Karena kalau seandainya iman itu satu kesatuan, maka bisa-bisa menjadi kaum Khawarij atau kaum Murji'ah. Ya, menjadi kaum Khawarij atau kaum Murji'ah. Kenapa kaum Khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar?
Orang yang berundang-undang kepada Undang-Undang 45 kafir, kata mereka. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Keluar dari agama Islam. Kalau kafir keluar agama Islam, maka berarti darahnya dan hartanya halal. Makanya terjadi pengeboman. Orang yang berzina kafir menurut kaum Khawarij. Orang yang minum khamar kafir. Orang yang berjudi kafir. Orang yang pinjol untuk judol kafir menurut kaum Khawarij. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa besar. Kenapa kafir? Karena orang Khawarij menganggap iman itu satu kesatuan, tidak bertingkat-tingkat. Nah, ini permasalahan akidah yang harus dipahami baik-baik. Bahwa di dalam hadis ini Rasul SAW mengatakan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Orang ahlu sunnah mengatakan apabila ada yang berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, maka dia mukmin dengan keimanannya, tetapi dia fasik dengan dosa besarnya. Atau orang ahlu sunnah mengatakan dia mukmin, tetapi naqisul iman, kurang keimanannya. Ini menunjukkan bahwa iman bukan satu kesatuan. Sekali lagi, orang Khawarij kenapa menyimpang? Karena menganggap iman satu kesatuan. Iman satu kesatuan. Apabila rusak imannya sedikit, menurut orang Khawarij berarti rusak seluruhnya. Dia berzina, berarti seluruh imannya tercabut. Dia minum khamar, seluruh imannya tercabut. Ini karena orang Khawarij menganggap iman itu apa? Satu kesatuan. Nah, ini harus dipahami baik-baik ya. Begitu juga orang Murji'ah yang menganggap iman satu kesatuan. Makanya mereka mengatakan kalau orang sudah beriman lalu melakukan dosa, maka imannya tetap tidak berubah. Kecuali kalau dia murtad, baru dia berpindah. Orang main khamar, minum judi, main judi, minum khamar, kemudian makan harta riba, membunuh dan seterusnya, maka ini tidak mengurangi keimanannya menurut kaum Murji'ah. Imannya seperti iman Abu Bakar dan Umar menurut kaum Murji'ah. Kenapa? Karena menurut kaum Murji'ah iman itu satu kesatuan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa imanlah yang menorong seseorang untuk beramal saleh. Imanlah yang menorong seseorang untuk beramal saleh. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman bertambah dan berkurang, tidak satu kesatuan. Tidak stagnan di sebuah tempat. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa iman itu bisa karena diusahakan. Orang yang beriman, dia berusaha untuk beriman. Seorang yang beriman, dia berusaha untuk beriman. Jadi tidak datang begitu saja, enggak. Dia usaha agar bisa beriman. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah meskipun ada tingkatan keimanan yang paling tinggi, ada tingkatan keimanan yang paling rendah, tidak boleh meremehkan salah satu amal saleh. Meskipun ada tingkatan keimanan yang paling tinggi, ada tingkatan keimanan yang paling rendah, tidak boleh meremehkan salah satu dari amal saleh karena menganggap menghilangkan gangguan dari jalan itu adalah tingkatan paling rendah, maka dia tidak mau menghilangkan gangguan. Kenapa? Karena dia anggap itu adalah bukan levelnya. Ini tidak benar pada ikhwan dirahmati Allah. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah
sifat malu termasuk daripada bagian keimanan. Nah, itu hadis yang berapa para ikhwah? Hadis yang 1, 2, 3. Sekarang hadis yang keempat. Hadis yang ke-684. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashadda haya'an min al-'adra fi qidriha fa idza ra'a shay'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhihi muttafaqun alaihi. Qala al-'ulama haqiqatul haya'i khuluqun yab'athu 'ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqq. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pingitan. Beliau melihat sesuatu yang dibenci, kami mengetahuinya dari wajah beliau. Muttafaqun alaih. Para ulama berkata, hakikat sifat pemalu adalah suatu sifat yang mendorong untuk meninggalkan hal yang buruk dan menghalangi melalaikan kewajiban terhadap segala sesuatu. Diriwayatkan dari Abul Qasim Al-Junaid, ia berkata sifat pemalu adalah melihat nikmat dan melihat kelalaian pada dirinya, sehingga dua sudut pandang ini melahirkan suatu kondisi yang dinamakan malu. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini juga sahabat Nabi yang terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Nama Abu Sa'id adalah Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan beliau dari kaum Ansar. Dan beliau dari Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang ikut Bai'at Ridwan. Apa itu Bai'at Ridwan? Bai'at Ridwan adalah para sahabat Nabi yang membaiat Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon. Disebabkan untuk mati, membaiat Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon dan berani untuk mati. Apa sebabnya? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tahun ke-7 Hijriyah atau ke-6 lah lebih tepatnya, ke-6 Hijriyah, beliau pergi dari kota Madinah ke kota Mekah untuk berumrah. Untuk apa? Berumrah. Kemudian beliau mengutus Utsman bin Affan ke Mekah agar memberitahukan bahwasanya kami datang dari kota Madinah dalam keadaan berumrah, tidak ingin perang, kami tidak bawa senjata. Maka ada kabar yang tersebar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang musyrik Quraisy di Mekah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke sebuah pohon dan beliau sangat marah, menantunya dibunuh oleh orang-orang musyrik Quraisy sebagaimana berita yang didapatkan. Beliau akhirnya membaiat para sahabat. Siapa yang membaiat di atas wafatnya Utsman bin Affan? Darah dibalas darah. Baiat ini disebut dengan baiatur ridwan. Kenapa? Baiat yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena siapa yang
ikut baiat di bawah pohon diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullah fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima." Dalam ayat yang lain, surat Al-Fatih ayat 18, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba." Allah telah ridha atas orang-orang beriman ketika mereka membaiat engkau wahai Muhammad SAW di bawah pohon. Lihat di sini. Makanya disebut dengan bai'atur ridwan. Karena Allah meridhai orang ikut baiat ini. Apa tadi sebab bai'atur ridwan? Ingin membalas apa? Darahnya Utsman bin Affan. Yang disinyalir ada berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang musyrik Quraisy. Maka para sahabat membaiat Rasulullah SAW. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang ikut dari yang membaiat di bawah pohon adalah siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri sebagaimana sudah saya sebutkan tadi terkenal dengan kunyahnya. Beliau wafat pada tahun 75 Hijriah di kota Madinah. Ya, dan umur beliau pada waktu wafat 86 tahun. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW lebih pemalu daripada gadis pingitan. Gadis pingitan maksudnya adalah gadis yang apa? Yang ingin dilamar. Dan ini adalah menunjukkan bahwa perempuan-perempuan tersebut sangat pemalu. Rasulullah SAW lebih malu daripada mereka. Ya, saking malunya, beliau kalau tidak suka sesuatu, wajahnya saja yang berubah. Beliau tidak ngomong, saking malunya. Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepada orang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking malunya, beliau tidak berbicara. Hanya terlihat dari wajah beliau ketidaksukaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap yang beliau tidak sukai. Nah, taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat malu. Apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang terakhir? Faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang terakhir adalah bahwa wajib mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sifat malu. Wajib mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sifat malu. Kemudian yang kedua faedahnya adalah sifat malu, sifat yang semestinya sudah tertanam di dalam diri para perempuan. Ya, sifat malu, sifat yang semestinya sudah tertanam dalam diri para perempuan. Baik. Sekarang saya ingin bacakan tambahan perkataan-perkataan para ulama tentang sifat malu. Perkataan-perkataan para ulama tentang sifat malu. Di antaranya perkataan Urwah bin Zubair. Ya. Abu Bakar As-Siddiq berkata di atas mimbar di hadapan manusia, "Ya ma'syaral muslimin, istahyu minallah, fa walladhi nafsi biyadihi inni la adallu hina adhhabu ila al-gha'id fil fadha' mutaqanni'an bi thawbi istihya'an min Rabbi azza wa jalla." Lihat. Ini termasuk sifat malu yang paling tinggi, malu terhadap Allah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai kaum muslimin, malulah kepada Allah demi jiwaku yang berada di tangannya. Sesungguhnya aku masih memakai
sarungku saat aku buang air besar. Ini tidak asal buka begitu buang air besar, tetapi beliau masih memakai sarungnya karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran bagi kita, kalaupun kita di dalam kamar bersama istri, maka jangan seperti orang yang tidak pakai baju seperti apa ya. Karena memang bersama istri ya, tapi malulah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap kalau ingin bergaul ya tentunya membuka baju kita. Tetapi kalau pas sedang tidak ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut, maka malulah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari perkataan para ulama tentang sifat malu adalah perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza nuzi'al haya'u minal insan, nuzi'a minhul khair." Jika diangkat sifat malu dari seorang manusia, diangkat darinya kebaikan. Diangkat darinya kebaikan. Nah, Tawus bin Kaisan seorang tabi'i berkata, "Al-imanu 'uryan wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa maluhu al-fiqh." Yang artinya, iman itu adalah hal yang polos. Pakaian iman ketakwaan. Perhiasan iman sifat malu. Harta iman adalah pemahaman terhadap agama. Nah, taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh-contoh yang keliru dari sifat malu. Ini saya tambahkan ya. Potret-potret dari sifat malu yang semestinya harus ada. Yang pertama, malu terhadap Allah. Yaitu meskipun saat sendirian tetap merasa diawasi oleh Allah. Saat sendirian tetap merasa diawasi Allah. Ini adalah potret sifat malu yang pertama. Allah berfirman, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka orang yang berakal, orang yang beriman, semestinya dia malu terhadap Allah dengan cara merasa diawasi oleh Allah meskipun saat sendirian. Yang kedua, potret sifat malu yang kedua adalah malu terhadap malaikat. Dengan cara bahwa ini ada 2 malaikat nih yang selalu menemaninya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai 13. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya pada kalian ada malaikat yang menjaga kalian, kiraman katibin, yang mulia dan menulis amalan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat malu yang selanjutnya adalah yang termasuk daripada yang harus dilakukan oleh seseorang yaitu hayaul mar'ah. Sifat malunya perempuan dengan cara berhijab. Berarti perempuan tersebut mempunyai sifat malu. Dengan cara tidak sering nampak di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dengan cara tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Tidak berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa hijab. Ini sifat malu bagi perempuan. Itu potret yang ketiga. Potret yang keempat adalah hayaul faqir wal muhtaj min su'alin nas ma hajati wa faqatih. Malunya seorang yang miskin, seorang yang fakir untuk minta-minta kepada manusia, padahal dia sangat memerlukan. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19, "Wa fi amwalim haqqul lis-sa'ili wal mahrum."
Pada harta orang kaya ada hak bagi orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang terhalang dari harta. Nah, kemudian termasuk daripada sifat malu yang tercela. Ini tadi sifat malu yang terpuji. Malu terhadap Allah, malu terhadap malaikat, malunya perempuan, malunya orang miskin, ya. Kemudian sekarang potret sifat malu yang tercela. Yang pertama, al-haya fi talabil ilm. Malu menuntut ilmu. Nah, ini tercela. Kenapa demikian, para ikhwah? Karena seorang tidak bisa lepas dari ilmu agama. Nah, sedikit ini menyinggung tentang menuntut ilmu. Saya bacakan perkataan Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ini menarik sekali perkataan beliau. Saya dengar video beliau, kemudian saya transkrip gitu ya. Salah satu perkataan beliau begini, beliau mengatakan, muskilatu katsirin minan nas, problematika kebanyakan orang, annahu yanqati'u 'anil ilmi syar'i, bahwa dia terputus dari ilmu agama. Yu'ti waqtahu kulla syai' illa al-ilmi syar'i. Dia memberi waktunya untuk segala hal kecuali ilmu agama. Dia ngasih waktunya untuk segala hal. Kemarin lagi ngobrol sama kawan-kawan di Masjid Baitul Salam Cilandak. Ngobrol-ngobrol sampai kepada obrolan, ini obrolan habis kajian biasanya. Sampai kepada obrolan main pedal. Lagi ramai kan main pedal ya. Habis subuh main pedal. Saya tanya, berapa jam main pedal? Setengah jam sih Ustaz. Persiapannya berapa jam? Kesananya berapa jam? Kira-kira 2 jam habis kan? Kita kadang meluangkan waktu untuk segala hal kecuali ilmu syar'i. Kemudian beliau mengatakan, lam yu'ti min waqtihi. Dia tidak memberikan waktunya untuk ilmu syar'i. Belajar, ikut pengajian, ya hanya sekedar hadir aja. Luang waktu gitu. Nggak ada niatan untuk benar-benar menjadi orang yang mengangkat kebodohan tentang Islam dalam dirinya. Hanya sekedar ikut saja. Ada waktu nih, daripada kosong lah. La qira'atan li kutubil ilm. Dia tidak membaca kitab-kitabnya para ulama. Wala huduran li majasi ahli ilm. Tidak juga berhadir di majlis-majlis para ulama. Wala sama'an li taqrirati ahli ilm. Tidak juga mendengar pernyataan-pernyataan para ulama. Thumma, lalu dengan demikian, yata'allamu min zulmati qalbi wa qaswatihi. Lalu dia ngeluh. Wah, kenapa saya selalu cemas? Saya selalu sedih. Ya. Apalagi di zaman media sosial. Para ahli psikiater dan ahli psikolog lagi rame nih zaman media sosial. Kenapa? Karena media sosial pembuat rasa takut dan rasa cemas, rasa sedih. Itu media sosial. Dan ini sudah banyak disebutkan oleh para ulama. Saya mendengar beberapa kali kajian. Syekh Abdul Razak, Syekh Salih Ali Syekh, Syekh Abdul Salam Al-Syuair. Media sosial pembuat rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Nah, kalau bisa, apalagi yang cuma dia main scroll aja, tidak berkontribusi sama sekali untuk media sosial, yang dalam hal kebaikan, mendingan tutup aja. Tinggalkan, berhari-hari tinggalkan itu media sosial. Karena membuat orang cemas, sedih. Membuat orang cemas, takut, sedih. Ya. Kata beliau, wariqati dini. Lalu kemudian dia ngeluh. Tipisnya agamanya. Wa bu'di an ta'atillahi wa rasuli. Dia ngeluh. Jauhnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qad awsad hadzal bab al-'azim. Dia sendiri yang sudah menutup pintu agar bisa bahagia, bisa
lapang dada, napas dalam. Apa pintu yang menyebabkan bisa bahagia? Ilmu agama. Nah, ini para ikhwah. Jadi sifat malu yang tercela di antaranya adalah menuntut ilmu. Ya, sifat tidak mau menuntut ilmu, malu menuntut ilmu agama. Malu menuntut ilmu agama. Kemudian sifat malu yang tercela juga adalah al-haya' minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Malu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Enggak enak. Ada yang makan ketika resepsi pernikahan, walimahan, dia makan sampai pakai tangan kiri. Enggak enak, ingin nasihatin. Ini malu tercela ini. Ini malu yang tercela. Ya. Ada perempuan yang terlihat hampir semua auratnya, enggak enak nasihatin. Padahal kita tahu dia muslim atau muslimah, maka nasihati. Jangan malu di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian termasuk sifat malu yang tercela juga adalah malu untuk mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Malu dia. Nah, ini sifat malu yang tercela. Malu pakai jilbab karena teman-teman semua nggak pakai jilbab. Malu tidak pakai make up karena semua teman-teman pakai make up di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dan ini saya sering lihat nih, mohon maaf nih ya, terutama khususnya di ibu kota. Kawan-kawan yang sudah ngaji, ya, ini saya sering lihat. Kalau sudah resepsi pernikahan, kok beda ya? Saat resepsi pernikahan kok beda? Saat pengajian begini, perempuan di bawah atau jauh. Tapi kalau lagi resepsi pernikahan, nyampur. Perempuannya tetap pakai lipstik, pakai make up. Padahal panitia pengajian. Kita kenal beliau dengan orang yang terkenal semangat untuk pengajian. Kok beda ketika terjadi resepsi pernikahan? Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu untuk mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Nah, ini jangan sampai pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah berkata, "Innallaha tabaraka wa ta'ala la yas'alul 'abda yaumal qiyamah hatta yaqul ma mana'aka idza ra'aital munkara tunkiru." Di hari kiamat Allah akan bertanya kepada seorang hamba, "Hai hamba, kenapa engkau ketika melihat kemungkaran tidak engkau ingkari?" Fa idza laqiya Allah 'abdan hujjatahu qala ya rabbi wathiqtu bika fa fariqtu minan nas. Yang artinya, wahai Allah, aku tetap dengan engkau dan aku takut dari manusia. Ini malu yang tercela. Ya, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, malu tidak mau mengerjakan yang perintah, malu tidak mau meninggalkan yang dilarang gara-gara manusia. Ini kurang tauhidnya. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Alhamdulillah sekitar 1,5 jam kita berbicara. Pertanyaannya jangan banyak-banyak, 1-2 aja lah. Ya. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu-ibu. Nah, tidak ada. Silahkan. Waalaikumsalam. Singkatnya satu tadi disinggung terkait dua hal yang tadi sekian yaitu terkait masalah malu dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini kejadian yang terjadi di lingkungan kampus karena itu ada beberapa teman yang dia itu tidak merasa malu gitu. Lebih tepatnya mereka seperti bermusyawarah gitu di tempat umum dan itu sudah dinormalisasikan oleh teman-teman yang lain gitu. Dan saya tadi sudah berusaha dengan menyampaikan bahwa kita tidak boleh menunda nasihat. Menunda nasihat di saat diperlukan dengan saat. Nah, saya sebenarnya tidak melakukan itu karena memikirkan dampaknya, konsekuensinya, karena takutnya anak itu nanti malu
jadi guru gitu Ustaz. Itu sebenarnya bagaimana Ustaz kalau kita dalam masyarakat itu sebaiknya gitu, karena kita kan tidak punya dampak seperti Rasulullah gitu Ustaz. Saya kira orang biasa di kalangan masyarakat yang masih apakah kita langsung terus terang menasihati atau bagaimana? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus yakin betul bahwa agama ini tegak dengan nasihat. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Agama ini intinya adalah memberi nasihat. Nasihat itu apa sih? Nasihat itu adalah memberikan kebaikan terhadap orang lain. Kalau kita biarkan yang mungkar, maka tidak akan tegak agama ini. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah amar ma'ruf tidak boleh dengan yang mungkar. Atau gini, amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Atau nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Atau nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Itu fikihnya. Karena kita ingin dengan amar ma'ruf orang mengerjakan kema'rufan, bukan malah kemungkaran. Dan kita ingin ketika nahi mungkar orang menjauhi kemungkaran, bukan malah mengerjakan kemungkaran yang lebih besar. Nah, kita diperintahkan untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dilihat apakah dengan amar ma'ruf kita akan terjadi kegaduhan, kemungkaran atau tidak. Atau dengan nahi mungkar kita akan terjadi kemungkaran yang lebih besar atau tidak. Nah, kalau seandainya kita lihat, kalau saya amar ma'ruf nih, maka dia akan mengerjakan ma'ruf yang saya perintahkan. Atau dia, kalau saya nahi mungkar, dia akan menjauhi mungkar yang saya larangkan. Nah, kerjakanlah itu. Itu pun nanti masuk kepada poin ketiga, yaitu apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran dari kalian, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau sanggup, kalau punya wewenang. Karena ada sebagian orang mengatakan, ya bebas aja dong. Saya cuman di sini, saya ganggu kamu. Ya. Maka kalau kita punya wewenang, kita bisa melakukan dengan wewenang kita untuk mengingatkan kemungkaran tersebut. Kalau tidak sanggup maka dengan lisan. Kalau tidak sanggup maka dengan qalbu. Jadi itu tahapan 3 yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, harus tegak nasihat. Kalau tidak akan hancur umat Islam. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar harus amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Kemudian nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka harus dilihat maslahatnya. Yang ketiga, ketika seseorang melihat kemungkaran, maka dia lihat apakah dia mempunyai kuasa atau tidak atas pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut. Baik dengan kekuasaannya dia rubah, atau hanya dengan lisannya, atau dengan qalbunya. Nah, tapi Ustaz, masuk ke kasus tadi pertanyaan. Maka kalau saya jadi antum, saya akan minta izin kepada si laki-lakinya ataupun si perempuannya. Dan membisikinya, menasihatinya baik-baik. Ikhlaskan niat, berdoa kepada Allah agar nasihatnya diterima. Kemudian nasihati baik-baik, berduaan tanpa ada perempuannya. Mas, izin mas, bisa sebentar mas? Kalau saya akan jadi antum seperti itu. Ya. Dan khususnya perbuatan nista tidak boleh tersebar di negara kita. Karena akan mendatangkan kemungkaran dan siksa yang merata. Rasulullah SAW bersabda, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Yang artinya tidaklah perbuatan fahisyah. Fahisyah itu apa? Yang dikejikan oleh akal dan syariat. Nampak di suatu kaum sampai mereka
memperlihatkannya dengan terang-terangan, melainkan akan Allah berikan, akan nampak di tengah-tengah mereka penyakit ta'un atau penyakit yang belum ada di sebelum mereka. Dari mulai bermesraan, berpelukan, berciuman, dibiarkan, nanti pada saat yang lain orang akan berhubungan badan di hadapan khalayak ramai. Dan itu tanda hari kiamat. Kalau dibiarkan, makanya tidak boleh dibiarkan. Karena itu mendatangkan kehancuran. Rasulullah SAW mengatakan, idza zaharatil ada hadis, jika saya bacakan artinya saja, jika nampak suatu perbuatan nista di tengah kau, maka sallatallahu alaihimul halak, Allah akan berikan kehancuran kepada mereka kalau tidak diingkari. Harus tidak boleh dibiarkan kemungkaran, harus nahi mungkar. Kita tidak ingin seperti Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa gara-gara kanu la yatahanahuna 'an munkarin fa'al. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah mereka. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Pardon. Bagaimana kalau yang melakukan maksiat itu adalah dari kalangan orang Nasrani atau Islam? Apa? Yang melakukan maksiat itu melakukan orang kafir. Di sekitar rumah kita jalan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Tetap saja kita wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang kafir atau kepada orang muslim. Bahkan kepada orang kafir terlebih lagi, karena kadang-kadang orang kafir tidak mengetahui akibat buruk dari kemungkaran yang dia lakukan. Nah, seperti itu. Jangan dibiarkan kemungkaran terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang keluar di tengah manusia. Di situ umum, bukan hanya orang muslim. Kenapa bisa mendapatkan predikat khairu ummah, sebaik-baik manusia? Ketika ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah akan yang munkar. Jadi tetap saja kalau seandainya itu orang kafir tetap dilakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Nah, yang lain terakhir. Baik. Tidak ada, jazakumullahu khairan kepada jamaah Masjid As-Saf Emerald yang sudah bisa kita mengadakan kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu tersebut bisa kita amalkan, yaitu sifat malu. Dan terkhusus bagi para perempuan, saya mungkin di terakhir ingin bercerita bahwa pernah saya naik pesawat, kemudian samping saya ada ibu-ibu, kemudian beliau langsung berkata, Ustadz Ahmad ya? Iya Bu, saya bilang. Mohon maaf Ustadz, padahal saya nggak nanya. Mohon maaf Ustadz, jilbab saya pendek. Artinya dia pun tidak nyaman dengan jilbab pendek gitu. Tapi ini sebabnya adalah karena suami Ustadz. Suami saya suatu saat kami makan di sebuah rumah makan, lalu di pojokan sebelah sana ada perempuan-perempuan yang berjilbab lebar, bergamis panjang, bercadar, tetapi kelakuan dan suara mereka sangat tidak menunjukkan kepada baju yang mereka pakai. Tertawa, terbahak-bahak, bercanda berlebihan. Orang-orang di restoran tersebut sampai menoleh kepada mereka semua. Maka sang suami menasihati saya, kalau kamu begitu pakaiannya sedangkan kelakuanmu seperti itu, mendingan gak usah pakai pakaian begitu. Nah, ini sifat malu di dalam diri perempuan harus ditegakkan, terutama di zaman sekarang. Saya masih ingat dulu
ketika perempuan-perempuan berjilbab tidak ada yang goyang-goyang di media sosial. Kemudian ada seorang ahli agama atau tokoh publik figur yang membolehkan istrinya kemudian bergoyang-goyang, akhirnya semenjak itu semuanya ikut bergoyang. Maka tegakkan sifat malu di dalam keluarga. Tegakkan sifat malu di dalam keluarga, karena ini Rasulullah SAW tadi mengatakan al-haya kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya adalah baik. Sifat malu seluruhnya adalah baik. Dan kenalkan kepada anak-anak, terutama anak perempuan. Ini tugas kita sangat berat di zaman sekarang. Berbahagialah anak-anak perempuan yang tidak punya media sosial. Mungkin dia punya HP tapi dia nggak punya media sosial. Yang wajahnya tidak terpampang di mana-mana, yang auratnya tidak terlihat di mana-mana. Dan semua itu yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita. Kita, kepala keluarga, kita, orang tua, istri akan ditanya juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpin. Tadi malam saya sedang berjalan dengan istri. Kemudian di jalan-jalan kita lihat kadang-kadang perempuan yang keluar malam. Waktu itu pulang kajian saya dari masjid mau pulang ke rumah. Terlihat perempuan-perempuan yang pulang malam jam 10-an ke atas. Kemudian kita ngobrol. Saya bilang, mereka ini yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Kemudian Ummu, istri saya, menimpali. Sebenarnya orang tua, jika dia ingin lebih bertanggung jawab di hadapan Allah, dia bisa. Karena kadang-kadang orang tuanya sudah mengalah dengan keadaan, berputus asa dengan keadaan. Itulah yang akhirnya menyebabkan dia dan anaknya larut di dalam dunia malam, buka aurat, dan seterusnya. Maka kunci ada pada petunjuk dari Allah, kemudian ketegaran orang tua. Itulah yang dimaksud ahli Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpin. Jangankan kita di Jakarta, jauh dari tanah suci. Di tanah suci sebagian sudah keluar, perempuan-perempuan keluar malam-malam, buka jilbab dan seterusnya. Itu tergantung orang tua setelah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman yang benar-benar orang tua harus kemudian beliau tambahkan lagi, ini pelajaran. Ummu tambahkan lagi, kemudian pendidikannya harus dari kecil. Dari semenjak dini sudah dikenalkan apa yang namanya tertutup dari laki-laki, apa yang namanya tidak harus sering keluar rumah, apa yang namanya sudah dari mulai semenjak dini diajarkan agar tidak bermudah-mudah keluar rumah. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.